Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cindy Dura Madina, mahasiswi STE Al-Furqon Prabu Muli semester 3. Jadi di sini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk melakukan pembahasan tentang ayat dan hadis tentang konsumsi. Dosen pengampu Ibu Ernawati ME, mata kuliah Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah. Bagaimana konsep konsumsi dalam Islam? Konsumsi dalam Islam, ikhtilaf bukanlah aktivitas netral nilai. Ia merupakan bagian dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya yang utama adalah untuk memperoleh energi kuah dalam menjalankan peran sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Konsep ini melahirkan pandangan yang seimbang antara pemenuhan kebutuhan duniawi dan orientasi ukhrawi. Islam menolak gaya hidup yang berlebihan, israf, dan boros, tahzir, tetapi juga tidak membenarkan gaya hidup yang terlalu kikir dan menyiksakan diri. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, konsumsi adalah pemanfaatan hasil produksi yang halal dengan batas kewajaran untuk menciptakan manusia hidup aman dan sejahtera. Yang dimaksud dengan konsumsi di sini bukan semata-mata makan dan minum saja. Konsumsi mencakup segala pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Menurut beliau, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam berkonsumsi, antaranya konsumsi barang-barang yang baik halal, berhemat, tidak bermewah-mewah, menjauhi hutang, menjauhi kebakilan dan kekikiran. Kemudian tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala, sebab hal-hal yang mubah bisa menjadi ibadah jika disertai niat pendekatan diri taqarrub kepada Allah seperti makan, tidur, dan bekerja jika dimaksud untuk menambah potensi dalam mengabdikan kepada Ilahi. Kemudian ayat-ayat Al-Quran tentang konsumsi. Yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulum mimma fil ard halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Kemudian penjelasannya, ayat ini adalah perintah universal kepada seluruh manusia. Kata halal merujuk pada status hukum suatu barang, yaitu diperbolehkan menurut syariat, sementara thayyib berarti baik yang mencakup kualitas, gizi, kebersihan, dan tidak membahayakan kesehatan jasmani maupun rohani. Kemudian selanjutnya, Quran Surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudzu zinatukum inda kulli masjidi wa kullu mashrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan.
Penjelasannya, ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan manusia untuk menikmati rezekinya, termasuk makan dan minum serta penampilan baik, namun terdapat batasan yang sangat jelas, jangan berlebihan. Israf berlebihan tidak hanya dalam konteks kuantitas, tetapi juga dalam kualitas dan prioritas. Konsumsi berlebihan dapat merusak kesehatan, menghaburkan sumber daya, dan melupakan orang-orang yang membutuhkan. Ini bertentangan dengan prinsip keseimbangan, tawazun dalam Islam. Kemudian hadis-hadis Nabi tentang konsumsi. Yang pertama, prinsip seimbang, tidak berlebih-lebihan. Yang kedua, keutamaan makan berjamaah dan berbagi. Dan yang ketiga, larangan makan dan minum dengan peralatan mewah. Yang pertama, prinsip seimbang, tidak berlebih-lebihan. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Qarib R.A., Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika harus dilakukan, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Penjelasannya, hadis ini adalah panduan praktis dan medis yang sangat detail. Nabi SAW mengajarkan untuk tidak memenuhi perut secara berlebihan. Pembagian sepertiga untuk makanan, minuman, dan nafas adalah metafora untuk memberikan ruang bagi kelonggaran dalam sistem pencernaan. Ini mencegah penyakit, menyehatkan tubuh, dan membuat seseorang lebih ringan dalam beribadah. Kemudian keutamaan makan berjamaah dan berbagi. Dari Wasyi bin Harb dari bapaknya dari kakeknya bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Rasulullah, kami makan tetapi tidak kenyang." Beliau bersabda, "Kemungkinan kalian makan sendiri-sendiri." Mereka menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Berkumpullah kalian dari menyantap makananmu dan sebutlah nama Allah, niscaya makananmu diberkahi." Hadis riwayat Abu Daud. Penjelasannya, hadis ini mengajarkan nilai sosial dalam konsumsi. Makan bersama berjamaah dapat memperkuat ukhuwah, dan yang lebih penting mendatangkan berkah. Barokah berarti bertambahnya kebaikan dan manfaat dari makanan tersebut, baik secara fisik, menjadi kenyang, maupun spiritual, mendapat pahala. Ini adalah ekstensi dari individualisme dalam konsumsi. Kemudian larangan makan dan minum dengan peralatan mewah. Dari Ummu Salamah R.A. bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang minum dalam bejana dari perak atau emas, sesungguhnya ia hanya mengurumkan api neraka di dalam perutnya. Muttafaqun alaih. Penjelasan hadis ini bukan sekedar larangan menggunakan emas dan perak, tetapi mengandung pesan moral yang dalam. Hindari konsumsi yang bermotifkan kesombongan, kemewahan yang berlebihan, luksuri, dan pemborosan. Islam mengajarkan kesederhanaan, zuhud, dan tidak menjebak pada gaya hidup konsumtif untuk menunjukkan status sosial. Kemudian yang terakhir ada prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam. Berdasarkan ayat dan hadis di atas, dapat dirumuskan bahwa prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam adalah prinsip halalan thayyiban. Konsumsi harus halal secara substansi dan cara memperolehnya, serta baik untuk kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Prinsip ibadah, prinsip keseimbangan tawazun, prinsip kebersihan atau an-nazafah, prinsip moralitas dan akhlak, serta yang terakhir prinsip sosial atau solidaritas. Baiklah teman-teman, itu saja pembahasan kita tentang ayat dan hadis tentang konsumsi. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.